Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari daging dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan mie. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso adalah daging, bahan perekat, bumbu, dan es batu atau air es. Biasanya jenis bakso di masyarakat pada umumnya diikuti dengan nama jenis bahan seperti bakso ayam, bakso ikan, dan bakso sapi atau bakso daging. Daging adalah jaringan otot dari hewan yang berbentuk serat-serat otot yang panjang dan tipis yang diikat menjadi satu oleh lapisan tipis dari jaringan ikat yang menyambung antara satu dengan yang lain. Daging merupakan bahan pangan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung asam amino esensial, juga sebagai sumber vitamin B kompleks dan kandungan vitamin yang larut gram dalam lemak, yaitu vitamin gram, kalsium 11, D, E, Mg, dan setiap 2,8 mg, daging sapi dan vitamin A 30 mg dan vitamin B 0,08 mg. Bahan baku bakso di masyarakat selama ini menggunakan daging sapi. Penggunaan bahan baku daging sapi memiliki harga produksi yang lebih mahal. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan protein dari daging sapi. Di sisi lain, ada penyakit yang mengancam seperti hiperkolesterol, jantung, dan kanker. Sumber protein lain yang dapat dijadikan alternatif adalah tahu. Pemilihan substitusi tepung tahu adalah dengan pertimbangan lebih aman bagi kesehatan jika dikonsumsi karena tidak mengandung kolesterol. Di samping itu, tahu merupakan sumber protein nabati. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diupayakan pembuatan bakso yang disukai konsumen, memiliki nilai gizi yang tinggi, khususnya protein serta aman bagi kesehatan. Pembuatan bakso dengan mensubstitusi daging sapi dengan tepung tahu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk bagi kesehatan dan mengonsumsi bakso serta menurunkan biaya produksi dari pengolahan bakso. Penggunaan dalam bentuk tepung lebih fleksibel untuk dapat diperoleh berbagai produk dan masa simpan lebih lama. Rumusan masalah yaitu 1. Apa perilaku konsumen, 2. Macam-macam bakso, 3. Proses pembuatan bakso, 4. Bagaimana sistem penjualan bakso. Yaitu untuk mengetahui tentang perilaku konsumen, bisa mengetahui proses pembuatan bakso pada umumnya, bisa mengetahui mekanisme. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pengertian perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam memperoleh, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhan yang baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu suhu budaya masing-masing, kelas sosial pada semua masyarakat, faktor sosial yaitu meliputi kelompok acuan seseorang, keluarga, peran dan status seseorang. Yang selanjutnya faktor pribadi. Faktor pribadi juga meliputi usia dan tahap hidup siklus orang, pekerjaan dan lingkungan, gaya hidup, kepribadian dan konsep. Dan selanjutnya adalah faktor psikologis. Pilihan pembelian seorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Motivasi suatu kebutuhan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. 2. Persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi
guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran ahli teori. Yang keempat, keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang biasa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, bagaimana sikap konsumen terhadap merek perusahaan, bagaimana sikap konsumen terhadap harga produk, bagaimana sikap konsumen terhadap iklan produk yang akan ditayangkan, dan sebagainya. Seorang individu mempelajari sikap melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Meskipun sikap ini dapat dipelajari dan dapat diubah dari waktu ke waktu pada setiap saat, tidak semuanya memiliki dampak yang setara. Dan beberapa sikap lebih kuat dari sikap lainnya. Ketika suatu konsumen mempunyai sikap yang negatif terhadap suatu aspek atau lebih pada praktek pemasaran perusahaan, maka mungkin tidak berhenti menggunakan produk tersebut, tetapi juga mendorong kerabat atau teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Dan ini macam-macam bakso. Yang pertama yaitu bakso sapi. Bakso sapi merupakan salah satu jenis bakso yang banyak digemari. Yang kedua, bakso ayam. Bakso ayam hampir mirip dengan bakso daging sapi, namun bahan dasar pembuatannya berbeda. Dan yang ketiga, bakso udang. Yang keempat, bakso mercon. Yang kelima, bakso gepeng. Yang keenam, bakso lohoa. Yang ketujuh, bakso aci. Yang ke-8, bakso taichan. Yang ke-9, bakso cuanki. Yang ke-10, bakso malang. Dan selanjutnya, proses pembuatan bakso, yaitu bahan-bahannya meliputi 500 gram daging sapi tanpa lemak, 150 gram es batu, 1 sendok makan bawang putih gurih, haluskan, 1 sendok makan bawang merah goreng, haluskan, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 butir putih telur, 1/2 sendok teh lada bubuk, 100 gram tepung sagu, 1/2 sendok teh baking powder. Cara membuat bakso: cuci bersih daging lalu potong kecil-kecil, setelah itu masukkan di blender atau dihaluskan. Yang kedua, masukkan separuh es batu, bawang putih dan bawang merah, giling lagi sampai halus, tambahkan garam, giling kembali. Lalu tambahkan gula pasir, lada bubuk, putih telur, tepung sagu, dan baking powder. Yang keempat, pastikan adonan daging selalu dalam keadaan dingin dengan memasukkan es batu secara bertahap. Giling sampai adonan bakso halus dan berwarna sedikit merah muda. Didihkan air. Setelah air mendidih, kecilkan api. Pastikan air untuk merebus daging tidak dalam keadaan bergejolak. Yang keenam, untuk menghasilkan bakso daging sapi yang matang, sempurna, dan merata. Setelah bakso mengembang, besarkan apinya sedikit, masak kembali selama kurang lebih 5 menit. Siapkan wadah yang berisi air matang, dingin, atau bisa ditambah es batu. Dan ini sistem penjualan bakso. Yang pertama yaitu melakukan riset. Yang kedua, menentukan lokasi yang strategis atau yang ramai penduduk dan peminat, yaitu pusat keramaian seperti halnya dekat pasar, tempat wisata, dan lain-lain. Hal itu untuk memudahkan pembeli melihat gerai bakso tersebut. Yang ketiga, memasang harga yang sesuai dengan lingkungan sekitar atau harga yang terjangkau. Karena usaha bakso ini banyak persaingannya, oleh karena itu kita harus mematok harga yang sangat komparatif agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah menu yang sangat menarik atau jenis bakso yang akan dijual. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan karena dengan berbagai macam jenis bakso tersebut, pelanggan jadi penasaran dengan rasa dari setiap jenis bakso dengan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya, rasa. Setiap orang yang memiliki gerai bakso memiliki citra rasa dan ciri khas tersendiri. Karena itu akan menarik pelanggan untuk datang kembali atau bisa saja menjadi ajang promosi secara tidak langsung lewat mulut pelanggan kita. Karena rasanya yang enak dan pelanggan jadi bertambah. Kehalalan. Karena hampir mayoritas dari konsumen adalah muslim, oleh karena itu harus terjamin kehalalannya. Dan agar pembeli tidak ragu lagi untuk membeli, karena masih banyak bakso-bakso yang masih diragukan kehalalannya. Karena masih banyak daging sapi yang dioplos dengan daging selain itu. Alat penggilingannya pun yang dipakai untuk proses atau mengolah daging sapi dan babi dijadikan satu. Jasa penggilingan di pasar biasanya tidak peduli dengan apapun yang dibawa, sehingga ini merupakan titik krisis yang tercemar.
pelayanan terbaik dan ramah yaitu sebagai kunci keberhasilan, karena dengan hal itu pelanggan menjadi nyaman untuk membeli. Lalu takaran pembuatan bakso ini dalam satu hari itu berapa kilo dagingnya? Kalau saya tuh tidak menentukan, soalnya bikinnya itu kan kadang 4 hari sekali, tapi agak banyak. Jadi kita untuk mama habis, kan rumahnya dekat, tinggal ambil. Jadi nggak mesti datang kalau kami ya habis ya cepat. Jadi tidak mesti, tidak setiap hari giling saya. 3 hari, 2 hari, tapi ya katanya biar nggak terlalu banyak pekerjaan. Yuk, bagaimana perilaku konsumen terhadap bakso penjualan ini? Kadang harapan orang itu beda-beda. Kadang yang nggak pernah makan bakso biasa itu kadang katanya kemahalan. Tapi ternyata setelah menilai rasa, oh ya sesuai lah dengan harga. Soalnya kita kan bahannya juga pilihan, banyak pilihan, udah macam-macam. Yang ini juga jadi sapi ya sapi, ayam ya ayam, khusus sapi. Soalnya saya di sini menempat pindah-pindah. Ya konsumen bukan. Alhamdulillah banyak yang cocok. Ada sponsor 3. Lalu bagaimana Bu tentang keuntungan dan kerugian saat penjualan bakso? Selama pandemi saya tidak bisa menaikkan harga karena memang impornya sulit. Jadi kita harga tetap, hanya itu apa porsinya dikurangi. Kalau pada keuntungan itu ya biasa aja, yang penting dapat untung. Kalau banyak itu banyak mengikuti kita konsumen, kita pasang